Kali ini kita bakalan coba bikin alarm bangun pintar menggunakan RTC dan juga LDR sensor ESP32 Blink IoT di simulator Walkway. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai akhir dan jangan ada yang di skip-skip. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Alfian Center. Oh ya, di Universitas Samadahlan itu ada program studi teknik elektro. Jadi buat kalian yang mau kuliah di Yogyakarta di jurusan teknik elektro, bisa coba kepoin link yang ada di deskripsi. Teknik elektro Universitas Samadahlan Fakultas Teknologi Industri. Di sana kalian juga bisa kembangin skill kalian lewat gabung sama tim robot dan juga gabung sama tim mobil listrik. Jadi pastikan cek linknya ada di deskripsi. Sama jangan lupa juga buat like, comment, dan subscribe channel Alfian Center. Dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya. Karena udah banyak banget yang nonton di channel ini tapi lupa buat subscribe. Jadi makanya subscribe sekarang juga. Kalau udah, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke guys, di sini kita bakalan pakai simulator Walkway. Jadi kita buka browser, kemudian kalian bisa ketikkan Walkway di sini. Kemudian pilih yang paling atas, langsung pilih boardnya ESP32. Kemudian scroll ke bawah, pilih yang ESP32. Nah, setelah seperti ini, untuk program sebelah kiri kalian bisa hapus semua. Kemudian kalian bisa geser fokus ke bagian rangkaiannya aja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita butuh beberapa komponen. Di antaranya adalah LCD 16x2. Yang ini, ya. Pakainya yang I2C, kemudian kita tambahkan lagi untuk sensor LDR. Nah, yang ini fotoresistor LDR sensor. Kita bisa letakkan di sebelah sini. Kemudian kita butuh juga buzzer. Seperti ini, kita letakkan di sebelah sini. Kemudian kita juga butuh yang namanya RTC. Mana nih? Nah ini DS1307 RTC atau DS1307 RTC. Nah yang ini kita bisa letakkan di sebelah sini. Oke. Kemudian teman-teman kita langsung aja untuk rangkai ya. Nah di sini udah ada 5 komponen, sensor LDR, ESP32, komponennya RTC, kemudian LCD dan juga buzzer. Nah di sini langsung aja kita untuk rangkai. Untuk pin GND pada LCD 16x2 kita hubungkan ke GND ya di sini. Seperti ini. Kemudian VCC-nya kita hubungkan ke 5 volt pada ESP32 sebelah bawah kiri sini ya 5 volt. Kemudian SDA kita hubungkan ke pin 21, SCL kita hubungkan ke pin 22. Kemudian bisa kita ubah warnanya menjadi warna seperti ini, boleh. Oke. Nah, 4 pin sudah terhubung. Kita lanjut ke bagian RTC-nya. GND sama kita hubungkan ke pin GND. Kemudian 5 volt sama kita hubungkan ke pin 5 volt pada ESP32. Selanjutnya SDA ya kita hubungkan ke pin 21, SCL kita hubungkan ke pin 22. Nah, ini kita langsung aja ubah warnanya ya. Seperti ini. Nah, untuk yang SQW ini tidak perlu dihubungkan, teman-teman. Nah, berikutnya kita hubungkan juga untuk buzzernya. Untuk kaki kiri kita hubungkan ke pin GND ya. Seperti ini. Kita bisa geser ke sini. Kita geser ya seperti ini. Nah, kemudian untuk kaki kanan kita hubungkan ke pin 4. Seperti ini. Kita ubah warnanya. Oke. Nah, berikutnya untuk yang sensor LDR ya, ini kita hubungkan VCC itu ke pin 5 volt. Kemudian GND ke pin GND. Ini. Dan kemudian yang DO tidak usah dihubungkan dan analog 0 kita hubungkan ke pin 34. Nah, seperti ini. Nah, jadilah rangkaian seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan terlalu cepat silakan kalian perlambat ya. Dan ini untuk rangkaian akhirnya, kalian bisa screenshot, kemudian kalian bisa ikutin jalurnya. Dipastikan untuk sama persis ya, teman-teman. Jadi pin-pinnya yang digunakan sama biar menghindari adanya terjadi error gitu ya. Oke. Oh ya, satu lagi deh, kita tambahkan LED deh. Jadi untuk indikatornya ya, LED kita tambahkan dengan resistor. Ya, kita rotate menjadi 220 ohm. Kita letakkan sebelah sini. Yang kaki kiri kita hubungkan ke GND sama. Kemudian yang kaki kanan ya, ini resistor. Resistornya kita hubungkan ke pin 2 ini. Kita ubah warnanya menjadi seperti ini. Oke. Sudah? Ini teman-teman silakan screenshot ya. Oke, pastikan lagi untuk rangkaiannya sesuai. Oke, sekarang kita geser ke bagian programnya. Oke, di bagian programnya ini aku udah siapin sebenarnya teman-teman untuk programnya. Nah, ini dia. Yaitu program untuk alarm bangun pintar menggunakan RTC dan juga LDR sensor ESP32 Blink IoT Walkway ya.
Nah, di sini kalian kalau misalkan mau programnya silakan bisa kalian ketik manual, atau kalau mau kalian cepat ya silakan kalian like video ini dan tulis di kolom komentar mau programnya. Nanti bakal aku kirim kalau misalkan like-nya sudah tembus 50 dan komentarnya tembus di 30 komentar, ya. Jadi pastikan kalian tinggalin like dan juga komennya di kolom komentar. Nah, kemudian ini kita bisa langsung aja untuk select all ya, klik kanan, select all, kemudian klik kanan lagi, copy, masuk ke sketch.ino, klik kanan dan klik paste. Nah, seperti ini teman-teman sudah masuk semua programnya ya. Oke. Nah, perlu teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya template ID, template name dan juga autocon ya. Nah, ini sebenarnya sebelumnya itu adalah kosong teman-teman. Jadi ID-nya seperti ini dulu, kemudian name, kemudian di sini token. Nah, untuk dapetin 3 variabel ini teman-teman kita harus membuat konfigurasi di Blink-nya dan sesuai dengan program yang kita masukkan di ESP32-nya. Jadi cara dapetin 3 token ini atau 3 variabel ini ya, kalian masuk ke new tab, kemudian kalian ketikkan di sini Blink, kemudian kalian bisa buka. Nah, di paling atas ini kalian klik. Kemudian untuk kalian yang belum punya akunnya silahkan sign up, kalau sudah punya login aja langsung. Ya, seperti ini. Kemudian kalian masuk ke bagian developer zone. Di my template ini kalian klik new template. Kemudian kasih nama ya. Di sini alarm pintar misal. Oke, RTC dan LDR. RTC LDR gitu aja ya. Kemudian dengan hardware-nya ESP32. Di sini ada banyak komponennya ya. Kemudian connection-nya menggunakan WiFi, klik down. Nah, setelah itu kalian masuk ke data stream, kemudian new data stream. Di sini kalian untuk virtual pin 0, kalian bisa kasih dengan nama lux ya, karena ini untuk menampilkan variabel dari lux-nya. Dengan tipe data boleh double, dengan unitnya tentu aja lux ya. Minimal 0, maksimal 5.000 deh, atau 10.000 deh. Oke, klik save. Nah, berikutnya klik new data stream lagi. Virtual pin 1 ini untuk slider lux ya. Slider lux dengan sama tipe datanya double atau integer aja deh, integer, unitnya lux boleh. Oke, unitnya lux dengan minimal 0, maksimal 10.000. Oke, klik save. Berikutnya new data stream lagi. Virtual pin 2 ini untuk status ya. Status dengan tipe datanya itu string. Oke, seperti ini, klik save. New data stream lagi. Virtual pin 3 itu untuk alarm. Alarm yang ada di Blink-nya ya. Ini tipe datanya integer, minimal 0, maksimal 1, save. Klik new data stream lagi. Nah, untuk yang virtual pin 4 ini untuk slider waktu. Oke. Datanya integer, noun, kemudian maksimalnya di 24 jam. Oke, klik save, kemudian klik save di pojok kanan atas, klik dashboard, di sini klik edit. Nah, kita masukkan ya untuk dashboardnya. Ini kita sesuaikan. Tadi kita ada yang namanya lux, untuk luxnya. Kemudian kita butuh juga untuk slider dari lux kayaknya di atas. Nah, ini. Kemudian butuh status di sini. Kemudian butuh lagi alarm and sound. Nah, ini. Dan yang terakhir kita butuh slider untuk waktu. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa dari yang paling atas kita klik gear, kemudian kita klik lux dan taruh tengah, warnanya bisa kalian ubah ya. Kalian bisa ubah warna-warnanya di sini, kemudian klik save. Berikutnya di sini kalian bisa klik gear lagi untuk slider lux. Slider lux, stepnya 1 aja nggak apa-apa, atau 10 deh. 10 ya kan. Kemudian klik save. Di sini label untuk status. Ya, taruh tengah, klik save, atau kalian bisa ubah juga di sini backgroundnya. Klik save. Kemudian alarm and sound. Nah, di sini kalian pilih untuk yang alarm loop dengan default soundnya kalian bebas mau pilih yang mana. Bisa kalian dengerin dulu di sebelah kanan ini. Nah, kita coba untuk yang alarm clock 3 ini ya. Kemudian di sini never, ini low. Oke. Kemudian bisa dikasih warna juga. Kemudian klik save. Nah, setelah itu teman-teman, setelah semuanya, yang paling bawah ini untuk yang slider waktu ya. Oke, ini 1 aja, kemudian klik save. Nah, setelah semuanya masuk seperti ini teman-teman, kita langsung aja klik save di pojok kanan atas. Kemudian kalian masuk ke bagian device.
klik new device from template yang tengah ya. Pilih template alarm pintar RTC LDR ya, yang kita buat tadi di awal, kemudian klik create. Nah, maka di pojok kanan atas kalian akan dapetin yang namanya template ID, template name, dan juga auto token. Nah, kalian langsung copy aja semuanya ya. Kalian copy semuanya, klik kanan, copy, masuk ke project kita tadi. Ini langsung kalian blok semua, klik kanan dan klik paste. Maka template ID, template name, dan juga auto tokennya akan masuk ke sini, teman-teman. Ya. Oke. Berikutnya teman-teman, di sini kita butuh beberapa library. Di sini ada Wi-Fi, Blink Simple, Liquid Crystal, Wire, dan RTC Lib ya. Nah, ini kita tambahkan dulu dengan cara klik library manager, klik tanda plus di sini. Kemudian ketikkan di sini Wi-Fi-nya dulu. Wi-Fi, scroll ke bawah. Kemudian kalian bisa pilih Wi-Fi di sini. Oke, Liquid Crystal udah masuk, RTC sudah masuk. Kita tambahkan Blink-nya. Oke, Blink sudah masuk. Nah, untuk yang wire, nah ini kan ada wire.h ya. Itu nggak perlu ditambahkan, teman-teman. Karena itu udah include ya, jadi nggak perlu ditambahkan. Berikutnya di sini adalah pin-pin yang digunakan, yaitu pilih pin LDR di pin 34, buzzer di pin 4, LED di pin 2. Nah, kemudian di sini ada blink auto tokennya dipanggil, SSID. Nah, SSID ini untuk nama WiFi yang akan kalian gunakan ya, teman-teman. Jadi nama WiFi yang akan kalian gunakan, kalian bisa masukkan di sini. Karena aku gunakan Walkwi, jadi kita masukkan Walkwi Guest di sini, teman-teman. Itu. Oke. Kali ini kegedean ya. Nah, biar kelihatan. Nah, ini Walkwi Guest di sini dengan passwordnya yaitu kosong ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman kita coba langsung aja untuk start simulation ya. Aku rasa di sini sudah lumayan menarik ya. Dan bakal bingung juga kalau misalnya aku jelasin satu-satu. Jadi kita langsung aja untuk start simulation. Tapi kalau misalkan kalian mau tanyain tentang programnya, kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti bakal aku coba bantu untuk jawab ya. Bagian mana yang kalian bingungin. Oke, kita langsung aja untuk klik start simulation ya teman-teman. Oke, di sini build servernya sedang di warna merah, artinya ini penuh ya servernya. Jadi semoga aja ini bisa di compiling ya. Kalaupun enggak, mungkin nanti bakal aku coba compiling di video ini ya. Jadi bakal aku percepat untuk videonya. Itu. Oke guys, di sini sudah berhasil nggak compiling ya. Di sini sudah terbaca koneksi Blink. Kemudian di sini WiFi connected to Walkwi guys. Oke, di sini alarmnya langsung nyala ya. Kita coba turunkan dulu. Oke. Nah, kenapa alarmnya tadi menyala? Karena tadi batas untuk maksimumnya itu di sini teman-teman, di program itu 300 ya. Jadi kalau misalkan targetnya lebih dari 300 dan waktu jamnya itu lebih dari jam 5 pagi, maka dia dinyatakan sebagai sudah siang dan alarmnya akan menyala. Karena sudah waktunya seperti itu. Oke, di sini kalian bisa lihat ya jam yang ada di sini di LCD yaitu 15.37.55. Ini sama dengan jam waktu sekarang ya. Di jam saya ya. Di sini ada 15.38.05 ya, selisih sepersekian detik ya. Oke, nah di sini jamnya sudah akurat ya. Kemudian untuk lux-nya di sini 165, di sini juga 166. Ada selisih sedikit dan cukup akurat, ini termasuk cukup akurat. Coba kita perkecil dulu ya untuk ini tampilannya biar gampang. Oke, nah ini yang kita perbesar, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, jadi untuk basic-nya atau dasarnya dari LCD-nya ini sudah menampilkan dari jam secara akurat dari RTC-nya DS1307 ya. Tipenya RTC-nya. Jadi dia sudah sesuai untuk jamnya. Kemudian nilai lux-nya juga sudah sesuai. Oke, di 110 di sini tampilannya ya. Tapi di LCD di 109 dengan time atau waktu alarm di jam 5. Kemudian modenya sedang standby, teman-teman. Standby ini artinya tidak memenuhi. Jadi waktunya memang sudah melebihi tapi kondisi cahayanya belum terang. Jadi dia belum menyalakan alarm. Nah, kemudian teman-teman, sekarang kita coba untuk melihat bagian dashboard Blink-nya. Nah, di bagian dashboard Blink paling atas ini sudah ada keterangan yaitu sesuai dengan yang ada tertampil di lux di sini, ya, yaitu 109. Nah, di sini karena kita menggunakan tipe datanya double, jadi dia menampilkan dengan komanya di belakang, jadi 109,66. Nah, sedangkan kalau yang di sini teman-teman itu sudah dibulatkan menjadi 110, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada standby, ya, standby atau naik. Kemudian di sini alarm sound-nya sedang mati ya. Kemudian di sini sebenarnya untuk mengatur dari lux-nya nanti kita coba ini slider untuk waktunya. Nah, seperti itu. Biar nggak bingung mungkin kita edit dulu ya ini keterangan-keterangannya, kita edit di bagian sini teman-teman. Nah, kita ubah menjadi lux.
Oke, kemudian klik save di bagian sini berubah menjadi slider looks ya. Oke. Kemudian yang ini status ya. Status. Oke. Berikutnya yang ini udah alarm and sound dan yang ini sudah ya slider waktu. Kita save. Kemudian save and apply. Nah, ini keterangannya sudah jelas, look, slider look, status, slider waktu, alarm and sound dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita coba teman-teman untuk tadi yang memicu alarmnya. Jadi kan ini untuk saat ini ya, settingannya itu di waktunya 5, artinya di jam 5 pagi. Jika lebih dari jam 5 pagi, kemudian L dari lux-nya ini membaca atau intensitas cahayanya tinggi gitu ya, artinya dia udah masuk ke siang. Teman-teman bisa dengar LED-nya menyala, kemudian buzzernya menyala juga. Alarm di sini juga menyala ya, birunya. Berkedip hijau putih hijau putih. Oke, kita turunkan lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dia sudah bekerja untuk logika alarmnya. Nah, biar enak kita taruh kanan kiri aja seperti ini ya, biar mempermudah. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan ya teman-teman kanan kirinya sama, lux-nya di 239, ini juga 239. Kemudian jamnya ini tidak ditampilkan di sini, tapi di sini udah ada ya 15.41 dengan timernya di 5 ya. Sekarang kita coba untuk mengubah waktunya. Apakah di sini terupdate? Oke, terupdate ya teman-teman, waktunya menjadi 3. Kita coba ubah menjadi 16. Nah, 16 ini maksudnya jam 4 ya, artinya dia belum memenuhi. Nah, jika dia belum memenuhi waktunya dan ini kita naikkan mau seberapa pun, dia tidak dinyatakan sebagai siang gitu ya atau pagi hari. Nah, dia tidak terpicu. Jadi makanya ini kita harus sinkronkan antara jam dan juga waktunya seperti itu. Nah, ini kita bisa turunkan lagi. Kemudian ini kita kembalikan di bawah dari 14 misal jam 5 pagi. Kemudian lux-nya kita atur, batas lux-nya di 1530 ya. Jadi dia harus di atas 1530. Nah, ini tadi 500 aja udah nyala harusnya kan? Tapi sekarang tidak menyala karena batasnya sudah kita naikkan di 1530. Artinya terang banget gitu ya. Nah, seperti ini. Ini 1514 belum termasuk. Oke, kita naikkan lagi. Baru menyala. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita geser waktunya di sini. Nah, dia langsung mati karena belum memenuhi waktunya. Tapi kalau misal kita turunkan di jam 5 pagi tadi, nah, dia akan menyala. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita turunkan dulu. Nah, jadi teman-teman, alarm ini itu membutuhkan 2 konfigurasi atau 2 syarat untuk bisa menyalakan alarm, yaitu waktu di jam 5 ya, di jam 5 pagi atau kalian bisa sesuaikan di sini slider. Kemudian sinar cahaya mataharinya juga tertangkap lebih dari sesuai dengan slider ini juga. Kalau defaultnya di 300, kemudian waktunya di jam 5 subuh atau jam 5 pagi. Seperti itu ya. Nah, ini defaultnya seperti itu. Nah, kalau misal kalian ubah-ubah juga bisa di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin bisa dipahami untuk proyek kali ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan diketik aja di kolom komentar. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel Alfian Center. Dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya. Aku akhirin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.